Terima kasih Anda masih di Aini Siang bersama saya Nadia Valeri pemirsa. Dan pemirsa selanjutnya kita akan bergabung ke gedung BNPB untuk konferensi pers bersama Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan bergabung kepada konferensi pers update situasi dan penanganan bencana erupsi gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang diterima oleh BNPB hari Senin 4 November pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupdate beberapa hal, khususnya pertama tentang korban jiwa. Jadi dalam rilis yang dikeluarkan oleh Pusdatinkom BNPB pagi tadi pukul 8 dan pukul 9, kita masih menerima konfirmasi dari Kakansar Maumere bahwa jumlah korban 6 orang ini yang sudah tervalidasi, artinya jasadnya sudah bisa ditemukan, dan memang pada kondisi kedaruratan biasanya informasi korban jiwa ini dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Tetapi yang kami sebutkan dengan tervalidasi dan terverifikasi di sini adalah ketika jasad tersebut sudah ditemukan. Dan per pukul 10:20 waktu Indonesia Barat itu dikonfirmasi bahwa korban jiwa meninggal akibat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki yang dimulai sejak tadi malam itu berjumlah 10 jiwa. Kami ulangi, korban jiwa meninggal dunia itu sejumlah 10 jiwa. Untuk korban terdampak itu kita perkecil lagi dari laporan terkini dari daerah, ada di 2 kecamatan. Pertama Kecamatan Wulanggitang itu ada 6 desa. Pertama Desa Pululera, kedua Desa Nawokote, ketiga Desa Hokeng Jaya, keempat Desa Klatanlo di mana tadi pagi 6 jasad ditemukan, Desa Boru dan Desa Boru Kedang. Untuk Kecamatan Ilebura itu ada 1 desa, yaitu Desa Duli Pali. Jumlah kepala keluarga terdampak di 7 desa ini itu ada 2.734 kepala keluarga. 2.734 kepala keluarga dengan total 10.295 jiwa. Ini bukan jumlah pengungsi, tetapi ini jumlah warga terdampak di 7 desa ini. Sebagian besar dari jumlah hitungan warga terdampak ini sudah bergerak ke tempat pengungsian di 3 desa, yakni ada 3 desa yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Untuk hitungan jumlah pengungsi masih kita lakukan pendataan karena masih berjalan dilakukan dan baru bergerak dari dini hari tadi. Posko kedaruratan sudah diaktifkan dan Kepala BNPB beserta tim akan berangkat malam ini secara langsung ke lokasi kejadian di Flores Timur untuk memimpin langkah-langkah penanganan darurat. Bersama beliau juga akan didampingi oleh beberapa deputi dan akan membawa langsung keperluan-keperluan logistik dasar bagi warga terdampak, baik itu logistik permakanan maupun non permakanan seperti paket sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, terpal, seng hygiene kit, matras, selimut, dan keperluan perempuan dan balita.
ini dalam jumlah pendahuluan dan tentu saja akan disesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan. Kepala BNPB akan memimpin langsung penanganan darurat di lapangan khususnya untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, baik itu yang mengungsi maupun tidak mengungsi, itu bisa kita pastikan efektif dan efisien. Status darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tentu saja ini akan kita optimalkan untuk pertama pencarian korban. Jadi bagi saudara-saudara kita warga terdampak di Flores Timur yang merasa masih ada kehilangan keluarga atau anggota keluarga yang belum ditemukan, segera laporkan kepada personil SAR setempat atau ke perangkat desa setempat. Laporan akan kita tindak lanjuti dan kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di sekitar Gunung Ilelewotobi, sudah bergabung bersama kami rekan Joni Nura yang saat ini berada di lokasi erupsi. Selamat siang, Joni. Bagaimana situasi terkini di sana pasca erupsi? Baik Mbak, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Bulanggitan, di mana saya bertemu dengan sejumlah warga mulai berbondong-bondong mengungsi menuju ke Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Hikon. Mereka mulai panik dan takut meninggalkan rumah mereka, mencari tempat yang aman menuju ke Kabupaten Sika, yaitu kecamatan tetangga dengan Kecamatan Bulanggitan, yaitu perbatasan antara Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Situasi saat ini warga sedang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan yang bisa membantu mereka dan mengangkut mereka ke Kabupaten Sika, khususnya di Kecamatan Hikon sendiri, Mbak. Baik, Joni, berapa banyak lokasi pengungsian yang sudah disediakan pemerintah di sana? Dari pemerintah sendiri menyediakan 3 tempat lokasi, yaitu di tempat yang lama di mana pernah terjadi erupsi. Namun saat ini warga yang berada di Desa Boru sendiri lebih memilih mengungsi ke Kabupaten Sika karena lokasinya lebih aman dan dekat, Mbak. Baik, saat ini statusnya bagaimana, Joni? Apakah masih ada potensi erupsi susulan? Hingga saat ini tampak gunung jelas, abu vulkanik masih terus jatuh disertai dengan hujan pasir dan semua rumah warga dan tanaman ditutupi oleh abu vulkanik dan pasir, Mbak. Baik, dari pemerintah sendiri, apakah mengumumkan adanya potensi erupsi atau sudah aman saat ini? Sampai saat ini pos pengamat sendiri belum mengeluarkan bahwa akan terjadi lagi ledakan susulan atau erupsi susulan. Tapi setiap harinya bahwa Gunung Lewotobi laki-laki ini terus terjadi erupsi, yaitu kisaran ketinggian abu sendiri itu dari 500 hingga sampai dengan 1.500, Mbak. Baik, Joni, bisa dideskripsikan seberapa parah kerusakan pasca erupsi di sana? Ya, secara pengamatan saya bahwa erupsi letusan kali ini sangat besar sehingga kerusakannya sangat berat dibandingkan dengan November tanggal 31 November 2023 sendiri, Mbak. Kerusakannya sangat banyak, rumah-rumah warga rusak, banyak korban luka-luka dan banyak korban jiwa juga, Mbak. Baik, Joni, untuk para pengungsi di sana, bantuan apa yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, Mbak, sampai saat ini saya belum menuju ke lokasi tenda pengungsian karena sepanjang saya menuju dari Kabupaten Sika menuju ke Kabupaten Flores Timur itu banyak pepohonan yang jatuh tumpang menutupi jalan sehingga saya baru sampai di ibu kota kecamatan belum menuju ke lokasi pengungsian, Mbak. Baik, Joni Nura, terima kasih atas informasinya. Hati-hati dalam bertugas, sehat selalu. Selamat siang, Joni. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah usai diterjang angin puting beliung. Ya, puting beliung tuh. Itu nama kecil apa? Puting beliung nih.
Video amatir warga merekam detik-detik angin puting beliung tiba-tiba muncul di Sungai Rangkui dekat pemukiman warga di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Angin kencang ini kemudian menerjang puluhan rumah di Kelurahan Gajah Mada dan pintu air yang mengakibatkan kerusakan parah dan membuat warga panik. Buteng beliung, habis tengah makan. Menurut Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat, sekitar 20 rumah dilaporkan rusak dengan kategori berat hingga sedang. Sejumlah atap rumah bahkan terbang hingga ke jalan dan pepohonan tumbang menutupi akses jalan di beberapa lokasi. Tim BPBD diterjunkan ke lapangan untuk membantu evakuasi warga yang rumahnya terdampak. Terdata dan ini masih dalam proses kawan-kawan untuk merekap seluruh. Ini yang sudah masuk kita kurang lebih kisaran 20 rumah. Ini ada korban jiwa, Dok? Sementara untuk korban jiwa hanya korban luka ringan. Satu tadi yang baru terdata di kami yang masuk satu korban luka ringan. Waktu pulang kegiatan rupanya lah ini hancur semua di sini ya. Apa bayi yang hancur bagi Kayak deks di atap bayi sih. Kalau barang-barang elektronik sih mungkin nggak tahu juga ini basah atau enggak. Kemungkinan sih rusak kayak sih Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga mengalami kerugian akibat rumah dan barang-barang yang rusak tertimpa reruntuhan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.